Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Longman Preparation, Structure and Written Expression, skill 36. Nah, pada skill 36 kita akan ngebahas, yaitu judulnya Use the correct tense with will and would. Nah, skill 35 sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang correct tense with time expression ya. Nah, kali ini kita ngebahas tentang correct tense with will and would. Nah, jadi kita harus tahu kombinasi kalau pakai will itu dengan tenses apa, kalau dengan would itu kombinasinya dengan tenses apa. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas itu terkait penggunaan tenses yang sering diikuti oleh will dan would. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas secara detail terkait kombinasi will dan would ya, tenses yang sering dikombinasikan dengan will dan would ya, ini tenses. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ini sudah ada ya, kita bahas yang pertama itu combination will and simple present. Nah, di sini kita fokus ke will dulu ya, setelah ini kita baru bahas yang would. Nah, fokusnya dengan will ya. Oke, kita lihat di sini ada notes. Certain combinations of verbs are very common in English. One is the combination of the simple present and will. Jadi ingat ya, will itu atau disebut juga simple future atau nama lainnya juga bisa present future, simple future ya. Nah, itu sering sekali dikombinasikan atau digabungkan muncul bersamaan dengan simple present dalam satu kalimat ya, yang dihubungkan pastinya dengan konektor kata hubung ya. Oke, nah ini salah satunya simple present dikombinasikan dengan will atau simple future atau juga nama lainnya present future. Baiklah, kita baca contohnya di sini. I know that they will arrive soon. Nah, ini kalimat yang terdiri dari multiple clauses atau kalimat yang majemuk terdiri dari satu dari klausa, lebih dari satu klausa, maaf ya, lebih dari satu klausa yang dihubungkan oleh satu konektor di sini ya, that ya, ini konektornya. Nah, di sini berarti ada dua klausa. Klausa pertama yang ini ya, kemudian dilanjutkan oleh klausa berikutnya. Nah, klausa 1 dengan klausa 2 ini memiliki kombinasi tenses. Yang klausa pertama dia pakai tenses simple present ya, ini simple present ya. Langsung aja buat ke sini ya, simple present. Sedangkan klausa kedua, nih ada ciri-cirinya will berarti dia pakai future ya, future. Pakai future. Nah, tapi future yang present ya, atau simple future, boleh juga namanya simple future. Oke, simple future ya. Nah, jadi dia dihubungkan, itu ya buktinya di sini udah ada contohnya ya. Jadi untuk simple present atau maksudnya simple future atau present future ini pakai will ini sering dikombinasikan dengan simple present. Ini buktinya simple present. I know. Dari mana tahu simple present? Know-nya ini verb pertama. Ini buktinya bahwa simple present. Oke, kita lihat contoh lain ya di bawah ini. Oke, kita baca dulu. It is certain that he will graduate. Nah, di sini juga sama ya. Ada klausa 1, certain, dan klausa berikutnya, he will graduate. Nah, sama. Pakai will berarti ini future atau simple future. Sedangkan ini is. Is itu berarti simple present. Sama ya, jadi dia adalah kombinasinya itu antara simple present, dikombinasikan dengan will ya. Jadi will itu sering muncul dengan simple present atau nama lain dari will itu bisa kita sebut dengan simple future ya, simple future. Oke, ini ya. Ini kita tulis di sini simple future. Oke, jadi diingat ya. Simple present itu sering berkombinasi atau sering digabungkan dengan simple present ya. Nih.
Oke, sekarang kita lihat yang penggunaan would ya. Apa kombinasinya di slide berikutnya? Oke, nah di sini udah ada tulisnya combination would dengan simple past. Tadi dengan simple present, ini dengan simple past. Oke, perlu kita ketahui would merupakan bentuk lampau dari future atau boleh juga disebut dengan nama lainnya itu kita sebut dengan past future ya. Oke, atau future lampau ya, future yang lampau. Jadi sebenarnya would itu adalah bentuk lampaunya dari will ya. Oke. Nah, untuk kombinasi past future atau yang menggunakan would itu dikombinasikan dengan simple past, bukan dengan simple present. Kalau will tadi iya ya. Oke, kita baca sedikit note di sini. Another combination that is quite common is the combination of the simple past and would. Nah ya, jadi dia sebut sini combination atau gabungan antara simple past bersama would. Oke. Nih, kita udah punya contoh. Kita lihat contoh yang pertama di sini. I knew that he would arrive. Ini ada dua klausa. Klausa pertama, klausa yang kedua. Nah, klausa kedua ini knew. Berarti ini verb kedua ya, dari know. Oke, kalau verb kedua itu ciri-ciri pasti dia pakai simple past. Nah, ini adalah simple past. Oke. Oke, simple past. Kita tulis S saja ya di sini ya, simple past. Oke. Nah, simple past tadi maksudnya would itu sering dikombinasikan dengan simple past. Ini ada would ya. Nih, sama ya. Kombinasinya dengan simple past, bukan dengan simple present. Would tadi disebut nama lainnya dengan past future. Diingat aja ya. Nih, contoh lainnya. It was certain that he would graduate. Nah, ini ada was. Was ini ciri-ciri to be atau kata kerja bantu auxiliaries pada kalimat past lampau ya. Ini termasuk past juga atau disebut simple past ya. Oke, simple past. Oke, di sini ada would tuh ya. Jadi kombinasinya would dengan simple past. Sedangkan tadi will dengan simple present. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Di sini ada kita bahas yaitu common errors. Nah, sering sekali dalam TOEFL test itu sengaja dibuat kesalahan yang perlu kita mampu yang diharapkan kita tuh mampu untuk mengidentifikasi di mana letak kesalahannya. Salah satu kemungkinan salahnya itu bisa saja salah kombinasi antara will dengan kombinasinya simple present. Kalau would tadi kombinasinya dengan simple past, bisa aja tertukar. Nah, ketika kita dapat mengetahui error itu salah satu kemungkinan besar kalau written expression itulah jawabannya. Letak salahnya di situ. Berarti itulah kesalahannya ya. Oke, kita baca dulu notes di sini, catatan sedikit di sini. The common errors that must generally be avoided are the combination of the past with will and the combination of the present with would. Nah, ini ya. Jadi tadi kan kita udah ketahui bahwa will itu dengan simple present atau present. Sedangkan would itu kombinasinya dengan simple past atau past ya, will sama would tadi. Nah, mungkin saja dalam tes TOEFL itu sengaja dibuat error agar kita dapat mengidentifikasi letak salahnya. Misalnya dia ditukar will dengan past, harusnya enggak ya sama present, would sedang present. Nah, kita lihat nih contohnya di sini. Oke, kita contoh yang salahnya ini yang kalimat yang bercetak merah ya ini ya. I know, kita baca dulu. I know that he would arrive soon. Nah, ini ditandai nih. Berarti ada yang salah nih. Ya. Nah, di sini kita identifikasi I know. I know ini verb pertama. Berarti ini present. Ya, ini adalah present. Oke, sedangkan di sini would itu adalah past future atau would ya. Tadi kan kita udah ketahui bahwa would itu kombinasinya dengan simple past, bukan dengan simple present. Nah, di sini present kombinasi dengan past future. Salah harusnya kalau di sini present, maka di sini harusnya jadi present future atau simple present. Atau yang di sini kita ubah jadi past.
Oke, jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama diubah no-nya atau diubah yang kedua diubah would-nya. Nah, ini contohnya yang pertama. Kalimat ini bisa diperbaiki dengan alternatif pertama seperti ini. I knew that he would arrive soon. Nah, kalau yang ini udah pas. Berarti yang diubah itu adalah no-nya. Jadi, pas. Ini kalimat pas ya. Dan yang kedua pakai would. Pas kan? Sesuai kan bahwa simple past itu kombinasinya dengan would. Atau would dikombinasikan dengan simple past ya. Pas ya. Atau kita buat present semua. Seperti ini bisa juga. I know that he will arrive soon. Oke. Nah, yang ini present, yang ini pakai will atau simple future atau present future. Oke, jadi baik yang pertama ini atau yang kedua itu benar. Cuman yang pertama ini, yang berwarna merah ini itu salah karena dia tidak boleh tertukar. Kalau dia mau would pakai past, kalau pakai will berarti pakai present. Itu aja kuncinya ya. Oke, kita lihat lagi nih kesalahan berikutnya. It was certain that he will graduate. Nah, kita lihat di sini was. Was ini berarti adalah past. Ya, atau simple past. Kalimat past, lampau. Sedangkan di sini kita punya will. Harusnya simple past tadi bersama dengan past future. Oke, sedangkan will itu adalah present future atau nama lainnya simple future, boleh ya? Oke, jadi kalimat ini bisa diperbaiki menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, it was certain that he would graduate. Nah, ini boleh ini simple past dikombinasikan dengan past future juga, atau seperti ini. It is certain that he will graduate. Ini simple future dengan present future atau simple future, maksudnya present di sini ya, simple present dengan simple future atau present future ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat. Nah, di sini udah ada tabel yang berusaha untuk menyimpulkan kombinasi yang dimaksud antara will dengan would. Pertama kita bahas, ini kan udah will sama would ya. Pertama kita bahas will dulu ya di sini ya. Nah, kalau will itu maknanya itu berarti present atau masa saat ini. Jadi kalau maknanya present, maka kita nggak boleh gunakan do not use with past. Nggak boleh gunakan atau kombinasikan dengan past. Kenapa? Karena ini present, maknanya sekarang. Nah, lain halnya kalau would. Kalau would itu maknanya itu past ya, maka kita harus kombinasikan dengan past juga, lampau juga. Nah, dan tidak boleh dikombinasikan dengan present. Ya, jadi intinya kalau will pakai dengan present, tidak boleh dengan past. Sedangkan would tidak boleh pakai present tapi pakai past ya, itu ya, jangan kebalik. Oke, di sini ada sedikit catatan lagi. Kita baca dulu. There is a different model would that is used to make polite requests. This type of would is often used with the present tense. Jadi, would itu fungsinya bukan menunjukkan past future saja atau sesuatu yang akan terjadi di masa lalu aja ya, atau past future ya. Oke, tapi terkadang would ini bisa digunakan untuk membuat permintaan secara sopan atau polite request. Misalnya ini contoh kalimatnya ya. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Jadi penggunaan would di sini bukan berarti ini lampau, tapi dia menggunakannya karena untuk membuat permintaan secara sopan. Jadi kita menggunakan would terkadang bisa untuk meminta tolong. Jadi itu kenapa pakai would? Akan lebih sopan kalau pakai would daripada ngomongnya pakai I want to know if you, itu boleh acceptable juga tapi lebih sopan lagi kalau I would like to know. Nah, kasus ini would tidak masalah dikombinasikan dengan simple present karena ini maknanya present dan fungsinya untuk polite request. Berbeda would yang sebelumnya ya, yang dikombinasikan dengan simple past itu berarti past future atau hal-hal yang kita
tebak akan terjadi di masa lalu ya. Oke. Oke, langsung kita ke latihan saja. Kali ini kita sudah ada exercise 36 di sini. Seperti biasa, kita baca dulu. Each of the following sentences contains will or would. Jadi setiap kalimatnya ada will dan would ya. Underline the verbs and decide if the meaning are logical ya. Oke, jadi seperti biasa, garis bawahin mana kata kerjanya, dan pastikan kalimatnya logis atau tidak. Kalau kalimatnya benar, tulis C. Kalau salah, huruf I ya. Oke, kita lihat dulu number 1. He knew that he will be able to pass the exam. Nah, di sini sudah jelas ya, kita ada knew. Knew ini adalah verb kedua. Tadi kan udah dibahas ya, knew itu verb kedua. Kalau verb kedua berarti ini adalah kalimat disebut kalimat past. Lampau ya. Nah, kalau lampau itu dikombinasikan dengan will apa dengan would? Bukan dengan will ya, tapi dengan would. Ingat, tadi kalau would kombinasi dengan simple past. Berarti ini dengan will. Salah ya. Berarti kesimpulannya number 1 is incorrect. Salah. Kenapa? Karena tidak pas tidak sesuai, tidak cocok kombinasinya. Harusnya simple past dengan would atau would dengan simple past. Kalau will dengan pasangannya dengan present ya. Jadi kalimatnya akan benar seperti ini. He knew that he would be able to pass the exam. Dia tahu bahwa dia akan bisa lulus ujian itu. Tapi itu suatu hal yang di masa lalu ya. Oke. Mengetahuinya itu di masa lalu. Akannya juga di masa lalu ya. Oke, kita lihat number 2. I think that I will leave tomorrow. Nah, di sini kita ada think. Think ini verb pertama ya, berarti ini present. Present, sedangkan di sini ada will. Sudah pas ya, will kombinasi dengan simple present, jadi kesimpulannya correct sentence. I think that I will leave tomorrow. Nah, artinya aku pikir aku akan pergi besok. Nah, oke, itu ya, number 3. Paula did not say that when she will finish the project. Oke, kita lihat di sini ada did not. Did not ini bentuk negatif dari simple past. Jadi kita tulis aja past di sini ya, lampau ya. Oke, kalau past itu kombinasinya dengan will apa dengan would? Tentunya dengan would. Di sini will berarti ini salah. Harusnya jadinya would di sini ya. Oke, jadi kalau kita lihat di TOEFL test itu langsung ada di sini ada simple past. Misalnya anggaplah di sini past tadi ya. Ini past ya. Terus di sini ada will. Udah pasti ini salah ya. Di sanalah letak errornya ya. Yang itu kemungkinan besar jawabannya. Coba kita lihat. Jadi kalimatnya seperti ini ya. Sebaiknya akan benar seperti ini. Paula did not say when she would finish the project ya. She would finish the project. Oke, itu yang benar. So, number 3 is incorrect. Sekarang number 4. Jack doubt that he would have time to finish the project. Nah, di sini ada doubts. Doubts ini verb pertama. Ini ada akhiran S nih ya. Berarti ini verb pertama. Simple present. Ini present ya. Ini merupakan present. Oke, nah kalau present tadi kombinasinya dengan will ya, bukan dengan would. Kita lihat di sini pakai would. Harusnya, ini salah ya, harusnya jadinya itu akan lebih baik jadi will, oke? Ya, jadi number 4 is incorrect, salah ya. Oke, kita lihat sih number 5. I know that I will go if I can afford it. Nah, di sini no-nya verb pertama ya. Verb pertama, kombinasinya kalau berarti present kan? Ini present. Kalau present itu dengan will ya, bukan dengan would. Di sini sudah will, berarti sudah pas posisinya kombinasinya. Oke, I know that I will go if I can afford it. Aku tahu aku akan pergi jika aku mampu ya. I can afford it. Oke. Number 5 is correct sentence. Alright, let's see number 6 to number 10 now. Okay, number 6 here. Let's read first.
The police officer indicated that he would write a ticket if he has the time. Oke, number 6 itu kesalahannya di sini kita udah tahu ini indicated akhiran ed itu berarti lampau ya. Ini adalah past atau verb kedua ya. Tulis saja past di sini ya. Oke. Nah, kalau past harus dengan would. Udah benar. Tapi masalahnya ini sebenarnya klausanya tidak cuma 2 ya, ada 3 bahkan. Di sini ada klausa lagi. Konektornya itu ini if ya. Nah, kalau ada if lagi berarti ada klausa lagi di sini ya. Nih, ini klausa lagi. Nah, kesalahannya ini verb pertama. Harusnya karena di sini udah pas juga. Harusnya ini juga pas juga. Ini kok jadi present? Harusnya diubah jadi had ya. Had. Jadi sama-sama lampau kalau udah jadi ubah had ya. Jadi kesimpulan number 6 is incorrect. Salah number 6 ya. Salahnya di klausa terakhir tuh harusnya jadi had ya. Okay, let's see number 7. Shouldn't will often study in the library before they go to classes or before they go home. Oke, ini kita lihat ada will. Will berarti pastikan dia pakai simple present ya, klausa-klausa yang mengikutinya. Di sini ada konektornya before, berarti ada klausa baru. Di sini verb pertama ini present, udah benar ya. Ini present. Dan yang ini juga ada or, di sini ada lagi before they go home. Ini verb pertama juga, berarti ini present juga ya. Jadi number 7 ini benar. Oke, karena dia pakai will, semuanya klausa yang mengikuti verb pertama atau present semua. Jadi artinya tuh siswa-siswa akan, atau mahasiswa atau juga siswa-siswa akan sering belajar di perpustakaan sebelum mereka pulang, pergi ke kelas atau sebelum mereka pulang ya, gitu ya. Okay, number 8. He told me that he thought he will get a job in spite of his lack of education. Nah, told ini adalah verb kedua dari tell ya. Berarti kalau verb kedua ini bisa kita simpulkan adalah kalimat past. Kalau past pakai would ya, bukan pakai will. Sedangkan di sini ada klausa baru. He told me that he thought. Di sini ada verb lagi. Oke, verb kedua juga. Berarti ini udah past, lampau juga. Masalahnya itu di sini will ya. Udah tahu keduanya ini past, berarti harusnya jadinya bukan will. Kombinasinya dengan would ya. Oke, ini would. Oke, number 8 jadi salah. Salahnya kenapa? Karena kombinasi nggak pas, nggak sesuai. Harusnya would dengan seharusnya would dengan simple past, bukan will dengan simple past. Oke, number 9. The executive vice president emphasizes at the conferences that the board would not change its position. Oke, di sini ada emphasizes. Emphasizes-nya akhiran s. Berarti ini adalah verb 1 atau disebut juga present ya. Ini adalah present karena hanya dalam tenses simple present lah yang akhirannya itu ditambah s atau es ya, verb pertamanya. Oke, dan di sini ada klausa lagi that the board would not. Nah, tadi kita udah tahu ini present, berarti bukan dengan would pasangannya, dengan will. Oke, jadi kesimpulannya ini salah ya, kalimatnya incorrect. Oke, sekarang kita bahas nomor terakhir, nomor 10. The student will register for classes according to who has the highest number of units. Nah, di sini ada will. Will berarti pastikan kalau ada klausa yang mengikuti harus pakai simple present atau present ya. Register for classes according to who has nih ya. Nah, ini present verb 1. Tadi kan di sini ada has ya. Verb 1. Malah ini yang jadi salah. Yang ini benar. Ini udah kenapa? Karena sama-sama udah sama dengan future atau apa? Pakai will. Jadi ini present. Present dengan future udah pas ya. Present dengan future emang kombinasinya ya. Jadi ini kalimat yang
correct sentence. Alright, itu saja pembahasan kita kali ini. This is finally the end of our lesson today. Jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar. Nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya. Bisa saja kita bahas selain TOEFL suatu saat ya. Tapi kita akan fokus selesaikan TOEFL dulu di channel ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.